dan kabar pendidikan, dialog interaktif dengan para profesional. Urban, suara pendidikan. Kembali di program Urban, ulas peraturan hukum dan juga pendidikan dengan saya Sofrul dan juga Bapak Agus Susilo Sugioto, Kepala Satpol PP Kabupaten Jombang. Kembali Pak Agus, terkait dengan pencegahan COVID yang kemarin Bupati Bu Hajah Mujidah Wahab juga sudah menyampaikan bahwa Jombang darurat COVID-19. Apalagi saat ini sudah masuk zona merah gitu ya. Ini langkah-langkah dari kawan-kawan Satpol PP menyesuaikan ini seperti apa, Pak? Ya, terima kasih Mas. Jadi kita sebelum ada pun penetapan yang Jombang sebagai keadaan darurat bencana wabah COVID-19 ini, kita sudah dibentuk oleh Bupati Jombang, yaitu gugus tugas percepatan penanganan yaitu COVID-19. Nah, ini kita sebagai di sini sebagai gugus tugas penindakan. Jadi Pokja penindakan bersama RSUD Jombang, kemudian Ploso, Kasatpol PP, kemudian Kabak Op, juga Kabak Op di Kodim maupun di Polres. Sehingga dalam hal ini kita bersama Polres tiap malam itu mengadakan patroli kemarin. Yaitu sudah adanya surat dari pemerintah daerah, yaitu mulai tanggal 23 kemarin kita ada penutupan, yaitu diharapkan untuk tutup sementara, baik itu kafe maupun warkop, karena yang ada WiFi-nya ini tentunya kalau tidak ditutup akan anak-anak muda juga orang-orang yang nongkrong akan tetap di situ. Nah, akhirnya ada surat dari Pemda untuk tutup. Kita langsung bersama-sama operasi gabungan di Polres tiap malam mulai jam 7 sampai larut malam ini untuk patroli razia yang mana akan ditindak tegas bagi yang masih buka. Cuman di situ tidak menutup kemungkinan untuk tetap buka, namun tidak menimbulkan kerumunan massa atau orang-orang nongkrong, sehingga bisa dibawa pulang atau online. Namun ini kan kalau ada WiFi-nya nggak mungkin, mesti di situ singgah dulu sambil nongkrong. Pasti duduk dulu ya Pak ya. Ya mungkin kalau warung-warung kecil, PKL kecil itu mungkin masih bisa. Harus memperhatikan protokol kesehatan, yaitu dengan penyediaan hand sanitizer maupun cuci tangan dengan air mengalir pakai sabun itu, dengan jarak pembeli minimal 1 meter. Kemudian kemarin juga kita sudah membuat edaran, yaitu kepada rumah makan, depot, restoran yang ada di Jombang. Ini untuk yaitu tadi memperhatikan physical distancing maupun protokol kesehatan. Ya, kemudian yang kemarin juga kita sudah sosialisasi dan himbauan kepada seluruh warung modern, yaitu Alfamart, Indomart maupun Swalayan. Ini juga sama untuk memperhatikan sosial maupun physical distancing dan penyediaan yaitu protokol kesehatan, cuci tangan dan sabun itu. Sehingga diharapkan semua yang ada di Jombang ini, baik itu warung, kafe dan sebagainya, tidak ada kerumunan massa lagi. Dan itu akan kita patroli terus-menerus setiap hari. Kalau siang, pagi ini kita mengadakan patroli Satpol PP mandiri. Kalau malam, setiap malam bersama Polres, TNI, dan Disub. Nah, ini setiap malam kita laksanakan. Nah, kemarin juga di Jombang ini ya, sudah dilaksanakan oleh pemerintah daerah bersama Polres, yaitu kawasan-kawasan baik perumahan maupun kawasan jalan, yaitu Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim, jadikan percontohan untuk kawasan tertib physical distancing, sehingga di situ tidak ada yang lewat dan sebagainya. Ini supaya masyarakat di berbagai daerah ini mencontoh bahwa memang yang diharapkan itu nanti harus stay at home, jadi di rumah saja. Dengan Anda semua di rumah akan membantu kami sebagai pemerintah ini, sehingga akan tidak ada lagi wabah yang menular ke yang lain, begitu untuk penekanan ini.
Jadi banyak ya Pak ya untuk kegiatan-kegiatan pencegahan ini. Iya, iya. Nah, ini sama juga untuk membagi teman-teman yang ada dengan kondisi saat ini. Dengan 90 personil ini juga sama shiftingnya. Sama Pak, karena yang pagi patroli sekaligus membagikan surat, sekaligus memberi sosialisasi sambil jalan setiap hari seperti itu. Kemudian yang TRC ini yang saya perintah langsung untuk yang hal-hal yang harus cepat. Itu kita contoh. Kemudian kemarin juga Ibu Bupati juga sudah menerapkan bersama BPBD, Polres, TNI, Disub, Satpol di pendataan orang yang datang dari luar. Misalkan di stasiun ini ada pos pendataan. Pos pendataan. Kemudian di Disub di mana terminal juga ada. Cuman kalau nggak salah pintu masuk Mojoagung sudah ada. Nanti ada pos-pos pendataan ini. Nah, ini diharapkan bagi warga ini bisa terpantau, warga-warga Jombang yang dari luar kota, dari luar daerah, dari luar negeri ini terpantau kalau ada yang sakit langsung dikarantina atau isolasi mandiri, sehingga wabah ini benar-benar nanti di Jombang tidak berkembang. Nah, kita berharap semua cepat berlalu gitu di Jombang ya, sehingga COVID-19 sudah tidak ada, kita bisa melakukan kegiatan seperti semula begitu. Proses pendataannya ini seperti apa Pak ketika ada pos pendataan di terminal maupun di stasiun? Ini apakah mereka ada himbauan di situ, ada plakat bannernya, mereka harus mendata sendiri? Kadang-kadang ada yang masyarakat yang kurang memperhatikan itu, atau wah ini saya nggak mau nih didata gitu ya, meskipun mereka dari luar kota. Bagaimana Pak? Ya, itu kan kita awasi Pak. Di situ ada berbagai dinas mulai dari TNI Polri, kemudian BPBD, Disub, Satpol, dan ada dokter, ada tenaga perawat kesehatan yang mereka diwajibkan dan harus dites suhu badan. Jadi kita dites dulu, kalau mungkin tidak ada gejala ya kita teluskan dan didata mereka itu dari mana dan mau kemana kan seperti itu Pak. Sehingga betul-betul tahu kita ini mana yang dianggap harus diisolasi, mana yang harus bisa kembali ke keluarga di situ, dan akan dipantau. Oh ini dari ini, nanti riwayatnya kita tahu semua. Terima kasih. Oke. Nah, ketika sudah ada pendataan seperti itu, ya kalau tadi wifi atau warung wifi ditutup, ya, atau dihimbau untuk ditutup dan sebagainya. Nah, ketika bagaimana Pak? Ketika teman-teman saat ini kan harus beralih ke online maupun ada yang sudah masih buka monggo gitu ya, tapi harus ada jarak di situ, ada harus memenuhi standarisasi kesehatan seperti itu. Nah, ketika mereka merasa terganggu nih, wah ini nggak adil dan sebagainya. Kemarin seperti hanya beberapa waktu yang lalu juga ada pengaduan nih. Kok hanya PKL saja yang dihimbau seperti ini gitu ya? Apakah di toko-toko swalayan atau toko modern juga seperti itu juga? Itu bagaimana Pak? Iya, terima kasih Mas. Jadi kita memang ya merujuk aturan-aturan yang ada di pemerintah. Jadi seperti adanya maklumat Kapolri itu yang dilarang untuk kerumunan massa dan adakan selamatan orang punya hajat dan sebagainya. Kemudian di edaran gubernur maupun peningkatan waspadaan terhadap coronavirus yang ada di Jombang juga ditingkatkan dari status keadaan darurat wabah COVID-19 ini, sehingga kita bersama-sama dinas terkait TNI Polri ini betul-betul untuk melaksanakan maklumat tersebut, sehingga supaya betul-betul Jombang ini tidak memabah di COVID-19, cukup di situ saja dan cepat berlalu, sehingga kita mengutamakan kepentingan nasional, kepentingan bangsa ini. Jadi kita harus semuanya sadar bahwa memang ada seperti PKL tutup dan sebagainya ini kan sudah menasional, bukan di Jombang saja. Bukan di Jombang saja. Oke, baik, mungkin Anda masyarakat yang saat ini memiliki usaha warung kopi ya, ataukah warung sederhana, yang mungkin Anda harus memperhatikan nih, kalau Anda ingin tetap buka ya, harus mematuhi prosedur kesehatannya juga ya Pak ya. Terkait dengan harus menyediakan hand sanitizer, tempat atau wastafel cuci tangan yang dengan air mengalir, dan juga memberikan jarak duduk antara satu pengunjung dengan pengunjung yang lain minimal 1 meter Pak ya ini. Nah,
ini adalah upayanya untuk mengurangi penyebaran ataukah memangkas penyebaran COVID-19 yang juga disinyalir kemarin juga masuk ke Jombang juga nih Pak ya. Ya, ya. Nah, ketika Anda mungkin apakah boleh ada batasan jamnya gak dibuka nih gitu ya? Ya, ya. Ini apakah ada batasan bukanya nih Pak? Ketika teman-teman ini masih tetap buka misalnya, ini ada batasan jamnya, jangan harus jam sekian sampai jam sekian atau jam sekian sampai jam sekian. Ini bagaimana Pak? Ya, untuk kalau batasan jam nih kita tidak ada di sini. Nanti yang penting mematuhi itu tadi, jadi physical distancing maupun protokol kesehatan tadi. Yaitu menyediakan tempat cuci tangan, kemudian tidak ada kerumunan massa, kemudian jarak antar fisik pembeli pengunjung ini minimal 1 meter. Minimal 1 meter. Iya. Jadi untuk batasan jamnya nggak ada nih Pak Iya, ya. nggak ada. Nah ini mungkin Anda yang saat ini di rumah menyaksikan live kami, tidak ada batasan jamnya di aturannya, tapi mungkin Anda yang harus menyesuaikan nih gitu ya. Kalaupun jam-jam tertentu Anda membuka satu kedai ataukah warung Anda, ini juga harus diperhatikan juga ya, apakah itu potensi kerumunan massal. Jangan-jangan kita yang melalaikan hal itu gitu ya Pak. Wah ini mumpung nggak ada petugas sweeping nih gitu ya, kita buka. Gitu. Ada nggak yang seperti itu Pak? Ini Pak, sebaiknya saya juga pernah menghimbau di warung kopi, kafe yang ada wifi-nya ini, kalau khusus pelajar ini ya sampai jam 10 lah. Nanti mereka kalau pas tidak malam minggu atau malam juga janganlah ke kafe atau itu, supaya tetap bisa fokus untuk belajar gitu. Jadi sebaiknya ya kalau sudah tengah malam ya lebih baik tutup untuk menjaga ketertiban umum kan, seperti itu Pak. Iya. Ya, tentunya harus kita jaga bersama nih Pak ya, untuk kebaikan Jombang ya, agar terlewat terkait dengan COVID-19 ini. Nah, terkait dengan aturan-aturan yang sudah berlaku nih Pak, ini perkiraan kalau teman-teman PKL yang ada di alun-alun, yang juga di kawasan Kebon Ratu, juga Kebon Rojo, ini imbauannya sampai kapan nih Pak, kalau boleh tahu? Ini kalau sesuai dengan surat yang ada di sini ya, ini sampai 4 April kalau nggak salah. Sampai 4 April berarti besok nih Pak ya. Iya. Tapi karena di sini ada penetapan Jombang yang itu sebagai darurat bencana, ini ditetapkan oleh Bupati sampai 29 Mei. 29 Mei. Iya, penetapan darurat ini. Nah, ini kita menyesuaikan, tapi untuk yang surat dari LH untuk paguyuban PKL, baik itu ada di alun-alun, Kebon Rojo, Kebon Ratu, ini kemungkinan kemarin menyesuaikan yang 4 April mungkin, tapi nanti akan diperbarui seperti itu mungkin. Kalaupun ada perubahan akan ada surat susulan nih Pak ya. Ataupun melihat kondisi Jombang yang sudah diterapkan hingga 29 Mei ini sebagai darurat COVID-19 gitu ya. Nah mungkin Anda yang Bapak Ibu guru PKL di Kabupaten Jombang yang ada di Kebon Rojo maupun yang ada di Kebon Ratu maupun di kawasan alun-alun yang biasa berjualan di sana, tentu ini menjadi perhatian kita semuanya, bukan hanya ya kita tebang pilih dan lain sebagainya gitu ya Pak ya. Tapi ini bagaimana upaya pemerintah Kabupaten Jombang agar Jombang ini tidak ada wabah namanya COVID-19 ini tidak bertambah banyak. Nah ini mari kita juga sama-sama saling menyadari bahwa ketika kebijakan dari pemerintah Kabupaten Jombang ini adalah bukan semata-mata yang kemarin diberitakan Mbak ya, wah ini Satpol PP tebang pilih untuk menjadi sebagainya. Nah ini mari kita cermati bersama bahwa kebutuhan ini adalah kebutuhan kita semuanya. Nah mungkin kalau Anda ada edaran sampai 4 April Pak ya. Nah mungkin kalau itu sebelum ada keputusan status darurat bencana. Nah ketika atau darurat COVID-19 ini ditetapkan, nah semuanya baik itu sekolah dan sebagainya, ini ada regulasi sampai dengan tanggal 29 Mei ya. Nah mungkin ini akan ada surat susulan, meskipun Anda mungkin hari ini masih belum ya mendapat surat susulan itu, ya mohon bersabar dan menyesuaikan
program pemerintah dalam melaksanakan pencegahan ini. Nah, Pak Agus, ya terkait dengan hal ini, tertentu ini kan banyak ya, ketika ditutup ini ya, teman-teman larang berjualan, tentu ada konflik nih, baik itu apa? Ini apa yang ditemukan oleh teman-teman Satpol PP nih, Pak? Ya, selama ini kita melakukan tugas dan sebagainya karena kita harus persuasif, humanis, menjelaskan yang begitu. Kayaknya konflik ini juga saya kira nggak begitu, Mas. Tadi kita biasa-biasa aja melaksanakan tugas ini. Jadi nggak ada upaya masyarakat atau teman-teman PKL ini yang membangkang atau lain sebagainya. Kelihatannya mereka menyadari. Ya, karena ini sebenarnya kepentingan bersama, kepentingan yang lebih besar untuk bangsa dan negara ini. Oke, Pak Agus, itu terkait dengan PKL. Bagaimana ketika kita lihat juga swalayan yang di Jombang ini kan banyak yang cukup besar nih, Pak ya. Ini apa juga ikut dalam ranah teman-teman Satpol PP untuk juga menerapkan aturan ini? Iya, terima kasih. Jadi masih sama. Jadi kemarin sudah juga diberi edaran mereka ini untuk memperhatikan yaitu physical distancing, social distancing maupun protokol kesehatan. Jadi harus sering membersihkan pintu masuk atau pegangan itu, atau bisa dibuka sebelah lah pintunya itu, sehingga masyarakat yang lalu lalang beli tidak memegang pintu itu, yang mana penularannya nanti bisa terjadi lewat situ, lewat gagang pintu itu, karena ceritanya kan bisa hidup bertahan berapa lama kalau lebih lama di logam kan gitu, COVID-19 ya. Dan harus ada cuci tangan di depan. Ini pakai sabun, kemudian juga pembeli ini tertib, diharapkan minimal 1 meter jaraknya. Antriannya misalnya kalau antri berumun, gitu ya. Harus ada yang menata, petugasnya kemarin semua diberitahu seperti itu. Kita sosialisasi dalam rangka patroli tiap pagi maupun malam gitu. Kalau ada swalayan atau katuko modern yang tidak mematuhi ini, Pak, kedapatan oleh Satpol PP, ini bagaimana? Ya, mereka akan dibawa kantor. Seperti kemarin ada kafe atau apa yang tidak ya dibawa ke Polres kalau malam. Kafe? Ya, kalau ada yang mereka istilahnya membandel, tetap buka, masih tetap ramai tetap gitu. Buka, tetap ramai, tetap berkerumun gitu ya, Pak ya. Kalau warung-warung biasa wajar, dan itu diharapkan dibungkus bawa pulang, kemudian juga memperhatikan protokol kesehatan, ya mereka tetap boleh buka. Oke, jadi intinya tidak ada larangan atau yang melarang masyarakat atau untuk berjualan nih, Pak ya. Hanya diharapkan untuk mematuhi protokol dari pemerintah terkait dengan pencegahan COVID-19 ini. Ini yang di kota nih, Pak. Bagaimana yang di beberapa wilayah yang juga diamrame hari ini, seperti halnya di kawasan Mojoagung, Ploso, Ngoro, ini juga potensinya ramai juga nih, Pak. Iya, terima kasih. Jadi kemarin waktu ada telekompren lengkap, itu ada Ibu Bupati, apa Wakbub, ada Forkopimda di situ. Itu diimbau semua camat, semua Kapolsek dan Ramil yang ada di kecamatan-kecamatan itu bersama-sama, kebijakannya persis sama dengan di Jombang. Juga surat edaran ini semua kita kasihkan ke Satpol Kecamatan, kasih terantip untuk bersama-sama Muspika, bersama-sama instansi terkait yang ada di kecamatan, melaksanakan sosialisasi, melaksanakan penutupan sama. Ya, jadi akhirnya supaya sejombang ini seragam gitu. Tidak ada kerumunan massa, tidak ada pembeli-pembeli yang berjubel dan sebagainya. Dia semua sama, diharapkan seperti itu. Harapannya apa sih, Pak, terkait dengan ketika masyarakat ini sudah patuh gitu ya, sudah patuh, dan juga di beberapa titik ini ada beberapa hal ketika kita bicara soal penutupan atau tidak berkerumun. Bagaimana dengan pasar gitu ya? Ini apakah masih di jam bukanya juga tetap atau di rolling atau bagaimana, Pak? Ada formula nggak ke sana? Ini kan kewenangan lain-lain, Pak. Mungkin itu dari Dinas Pasar. Dari Perindak lah. Kalau kita tentunya ada edaran seperti dari lingkungan hidup untuk ini tempat-tempat percontohan untuk physical distancing, kawasan tertib, alun-alun dan lain-lain. Kita
sebagai Satpol PP tadi saya katakan bahwa kita adalah penegak perda maupun perkada peraturan berarti. Jadi kita tegakkan di situ. Tapi namun kalau belum ada wacana ya kita sosialisasi biasa. Tapi sebaiknya juga seperti itu. Di pasar juga tiap kios yang beli harus menyediakan cuci tangan. Kemudian juga pembeli jangan sampai 1 meter, tetap sama. Tetap protokolnya tetap sama, Pak ya. Iya. Tapi tingkat kepatuhannya nih ya. Nah, ini kita kurang tahu. Ya, kawan, terkait dengan beberapa hal yang mungkin Anda tanyakan kemarin, yang minta Satpol PP dihadirkan di sini, sudah kita hadirkan dan beliau sudah menjawab dan terkait dengan hal-hal yang perlu diperhatikan oleh para penjual dan juga para pedagang yang baik itu di PKL, di alun-alun dan Bonrojo maupun di beberapa titik lainnya. Tidak ada yang namanya pelarangan di sana sebenarnya. Tapi melihat kondisi saat ini, pemerintah Kabupaten Jombang mengambil sikap ya dengan langkah-langkah tersebut. Jadi mungkin ada yang ada kurang serk di sini gitu ya Pak ya. Ya mungkin aja Anda bisa langsung saja ke TRC-nya atau baik lewat Facebook Kerabda di Suara Pendidikan, bisa kita bantu sampaikan ya keluhan-keluhan Anda sehingga apa yang menjadi problematika bersama saat ini itu bisa teratasi semuanya Pak ya. Baik Pak, sebelum kita tutup dialog kita di pagi hari ini, tidak terasa sudah 1 jam kurang nih ya, terkait dengan himbauan kepada masyarakat dan juga ajakan terhadap para pedagang atau teman-teman yang buka usaha warung kopi yang masih belum mematuhi sepenuhnya protokol dari pemerintah Kabupaten Jombang, sehingga nantinya tidak berhadapan dengan teman-teman ini dari Satpol PP ini seperti apa nih Pak? Monggo. Iya, terima kasih Mas. Jadi saya sebagai Kasat PP ini selalu mengutamakan yaitu bersamaan. Jadi kita harus mematuhi apa yang sudah menjadi ketentuan, apa yang sudah menjadi kebijakan dari pemerintah daerah ini untuk diamankan. Nah, kita sebagai penegak peraturan sehingga tentunya ya akan bertindak tegas. Jadi kalau memang itu sudah ada surat bagi warung kopi, WIB yang ada WIB-nya, juga kafe yang memang itu kalau buka tentunya akan menimbulkan kerumunan massa. Tapi kalau mungkin loh buka tapi ditutup pintunya tinggal sedikit, terus nggak boleh makan di situ, nggak boleh minum di situ, tapi harus dibawa pulang dibungkus mungkin masih boleh. Terus dan memperhatikan physical distancing maupun protokol kesehatan nanti supaya tidak ada kerumun. Kemudian untuk PKL yang masih jual dan warung-warung yang masih buka, kemudian swalayan, Indomaret, Alfamart ini juga benar-benar harus mematuhi. Yaitu tempat cuci tangannya harus ada, pakai sabunnya harus ada. Nanti ada yang seperti tadi saya lihat cuci tangannya ada tapi sabunnya nggak ada, ini juga salah gitu. Kemudian juga menyediakan istilahnya di situ harus diterapkan tiap pembeli juga harus jaraknya 1 meter itu ya. Tempat duduknya harus ditata 1 meter minimal, sehingga nanti diharapkan dengan himbauan, larangan dan sebagainya ini kita di Jombang ini tidak bertambah hingga wabah corona ini lekas berlalu. Kemudian kita berdoa bersama supaya cepat bisa selesai, cepat wabah corona menghilang di Jombang dan akhirnya kita kembali bersama-sama normal seperti sedia kala gitu, Pak. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Agus Susilo Sugioto, Kepala Satpol PP Kabupaten Jombang, sudah menyempatkan waktunya di tengah kesibukan yang luar biasa. Habis ini ada konferensi pers juga ya, telekonferensi juga Pak ya, dengan Ibu Bupati dan juga jajarannya. Dan semoga diberikan selalu kesehatan untuk teman-teman di Kabupaten Jombang dan juga pemerintah Kabupaten Jombang yang terus berupaya mencegah penyebaran virus COVID 2019 ini. Terima kasih Pak Agus. Kawan, mungkin Anda yang saat ini sedang menyaksikan ataupun Anda yang telat menyaksikan dialog kita di pagi hari ini tadi, Anda bisa mereviewnya di YouTube channel kita di Suara Pendidikan TV, sehingga Anda bisa mendapatkan secara utuh lengkap terkait dengan apa yang kita bicarakan terkait dengan pencegahan COVID-19 versi Satpol PP Kabupaten Jombang. Saya yang bertugas, Sofrul, harus akhiri program ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulas peraturan hukum dan kabar pendidikan.